Ya, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Elang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial tentang cara penginputan data sarana prasarana di aplikasi Dapodik. Tutorial ini saya buat mengacu dari surat edaran Kementerian Pendidikan Budaya Riset dan Teknologi dalam hal pemutakhiran data sarana dan prasarana Dapodik untuk dak fisik bidang pendidikan. Untuk isi suratnya sudah secara lengkap tertera pada layar, nanti bisa di-pause untuk membacanya. Ya, dari surat edaran ini untuk data-data yang perlu kita lakukan pemutakhiran yaitu data prasarana pendidikan, data sarana pendidikan, ketersediaan lahan. Lalu untuk buku panduan sudah ada linknya yang tertera pada edaran ya. Nanti bisa dibuka. Ini untuk formulir kerusakan bangunan. Ya, nanti bisa dibuka saja untuk surat edarannya. Ya, setelah ini kita akan masuk ke tutorial. Ya, pertama-tama kita akan masuk ke aplikasi Dapodik, login seperti biasa. Jika sudah tampilan beranda seperti ini, kita akan masuk ke menu Sarpras. Diklik di sini. Setelah itu yang pertama kita akan melakukan perekaman data tanah dan bangunan, diklik di sini. Nah, setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Berhubung data di sekolah kita sudah ada, jadi saya ubah saja, saya cek dalamnya apakah sudah sesuai dengan yang ada di lapangan. Data-data ini bisa kita lihat di sertifikat tanah atau di kita buat denah untuk melakukan pengukuran dan lain-lain. Nah, untuk luas sendiri, di atas ini luas totalnya, yang di bawahnya itu luas lahan yang tersedia. Jadi berapa meter persegi yang masih belum dipakai tanahnya. Ini untuk alamat diisi secara lengkap. Kalau sudah, klik simpan. Karena berhubung sudah, saya klik close saja tadi. Nah, jika sekolah itu masih baru, berarti kita perlu klik tambah. Ya, jadi tampilannya yang di depan tadi akan kosong, jadi kita akan menambah dan diisi sesuai dengan sertifikat tanah sekolah ya. Seperti jenis prasarana ini diklik tanah, berarti untuk nama sekolah, nomor ini ada di sertifikat tanah. Lalu ini disesuaikan seperti yang tadi saya contohkan. Ya, ini dipilih saja nanti keterangan tanah. Lalu alamat diisi secara lengkap, untuk koordinatnya juga. Kalau sudah, klik simpan. Nah, seperti itu untuk perekaman tanah. Lalu setelah itu kita masuk ke perekaman data bangunan. Berhubung di sekolah ini sudah ada datanya, jadi kita bisa cek saja. Ini untuk beberapa bangunan 1 contohnya. Ya, untuk data-datanya untuk kita lakukan pengecekan, kita klik ubah di sini prasarana bangunan tanah. Nah, tulis saja nama sekolahnya. Lalu untuk nama ini bangunan 1, panjang lebar sesuaikan. Untuk lebih mempermudah kita bisa lihat di denah juga untuk data-data yang ada di dalam ini. Lalu untuk tanggal SK pemakai ini bisa kita lihat di serah terima ya. Kalau sudah, klik simpan. Berhubung ini sudah, saya close saja. Nah, begitu juga dengan bangunan-bangunan lain, kita bisa cek satu-satu apakah sudah sesuai dengan yang ada di lapangan. Nah, apabila sekolah itu masih baru, data-data yang ada di bawah ini masih kosong ya, jadi kita perlu melakukan penambahan data dengan cara klik data di sini, klik tambah. Nah, kita isi sesuai seperti tadi ya.
kita lengkapi untuk formulir bangunan ini. Ya, sesuaikan saja dengan data yang ada di sekolah. Nah, jika sudah, kita klik simpan. Berhubung sudah, saya close saja. Ya. Nah, jika data tanah dan bangunan sudah lengkap, kita bisa lanjut ke perekaman data ruang. Kita klik menu ruang di sini. Nah, berhubung sekolah kita sudah melakukan penginputan, jadi kita hanya perlu melakukan pengecekan saja. Di sini contohnya ada bangunan 1, kita klik. Nah, ini untuk ruang-ruangnya yang sudah kita input. Kita cek saja, klik sini. Lalu klik ubah untuk melakukan pengecekan. Nah, kita cek data-data di sini. Kita lengkapi saja seperti ini, jenis prasarananya, bangunannya masuk bangunan 1, nama ruangnya ini ruang kelas 1 ya. Nah, kita lengkapi saja data-data yang bisa kita lengkapi. Jika ada beberapa data yang sekiranya kita masih bingung cara pengisiannya, kita bisa kosongkan dulu saja. Nah, untuk detail-detail data ini kita bisa kosongkan saja. Setelah itu kita bisa klik simpan. Berhubung sudah, saya close saja. Karena untuk beberapa data kita harus melihat detailnya itu di formulir penilaian kerusakan bangunan. Itu ada, kita bisa lihat untuk data secara detail tadi. Baru kita bisa mengisi. Nah, apabila sekolah itu masih baru, data-data yang ada di ruang sini akan kosong ya. Jadi kita perlu melakukan penambahan ruang dengan klik tambah di sini. Nah, kita bisa isi saja data-data yang ada di formulir ruang ini. Ya, kita lengkapi saja. Ya, bangunan, dia masuk ke bangunan mana, contohnya bangunan 1 kah. Nah, kita isi saja nama ruang ini, ruang kelas berapa contohnya. Nah, jika sudah, kita klik simpan. Ya, berhubung sudah, saya close saja. Nah, diisi juga untuk ruang-ruang berikutnya. Jadi di bangunan 1 itu contoh ada beberapa ruang, kita isi saja di bangunan 1 dengan klik tambah tadi. Lalu jika sudah lengkap, kita bisa memasukkan kondisi ruangnya dengan cara klik di sini, pemanen ruang kelas 1 ini, kita klik, lalu kita klik kondisi ruangnya. Nah, untuk mengisi kondisi ruang di sini, kita bisa melihat di formulir penilaian kerusakan bangunan dari PUPR ya. Jadi untuk tingkat kerusakannya di sini bisa kita lihat. Nah, dia itu termasuk rusak ringan, rusak sedang atau rusak berat. Nah, ini mengacu di persenan ini ya. Nah, jadi kita lihat persenan ini di formulir penilaian kerusakan bangunan dari PUPR. Nanti akan saya tunjukkan untuk formulirnya. Lalu untuk nilai kerusakannya diisi berapa persen. Jika sudah, klik simpan. Nah, ini untuk contoh formulir penilaian kerusakan bangunan dari PUPR. Contoh formatnya. Jadi untuk totalannya itu nanti yang diisi. Nah, ini untuk tanda tangan nanti dilengkapi dulu. Karena formulir ini akan kita pakai untuk melakukan penginputan di SP Datadik ya, penginputan kerusakan bangunan. Ya, jika sudah, kita simpan. Karena sudah, ini saya close saja. Begitu juga dengan semua ruang ya, kita lakukan yang sama seperti cara tadi. Setelah itu kita akan masuk ke perekaman data sarana. Diklik di menu alat angkutan dan buku. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Lalu klik ruang yang akan kita masukkan data sarananya. Saya ambil contoh di ruang kelas 1. Di sini kita klik. Lalu setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Kita klik di ruang kelas 1 ini untuk melihat apa saja yang ada di dalam kelas tersebut. Nah, untuk beberapa data sarana di sini emang sudah otomatis ya dia terisi. Jadi kita hanya perlu melakukan pengeditan jumlahnya saja yang tersedia. Ya. Saya ambil contoh meja siswa di sini, kita klik. Lalu untuk mengedit jumlahnya kita bisa masuk di menu aksi.
lalu di periodik. Nah, kita masukkan saja jumlahnya ada berapa mejanya. Di sini jumlah yang layaknya. Jika yang layak 9, kita tulis sesuai dengan jumlah totalnya saja. Jika sudah, kita klik simpan dan tutup. Lalu begitu juga dengan jenis sarana yang lain, kita bisa isi jumlahnya ya. Lalu lakukan juga untuk ruangan yang lain, kita isi berapa jumlah sarana yang ada di ruang tersebut. Nah, ini diisi juga di semua ruang nanti. Di menu aksi ini sama, kita lakukan sama persis dengan yang saya contohkan tadi ya. Nah, itu untuk melakukan perekaman data prasarana dan sarana. Lalu saya akan beri contoh untuk kita melakukan penghapusan data prasarana yang mungkin kita terjadi salah input ya. Jadi untuk beberapa data yang mungkin sudah diisi dahulu, kita bisa edit jika tidak sesuai, kita bisa hapus. Jadi caranya saya kasih contoh di sini, ruang penunjang ini ada bangunan yang contohnya dia tidak ada, jadi kita mau hapus ya. Jadi kita tidak bisa langsung hapus dengan menu hapus. Caranya kita masuk ke tanah dan bangunan di sini. Nah, kita lihat di sini ada bangunan 3 ya. Kita klik. Lalu setelah itu kita klik hapus pembukuan bangunan di sini. Nah, jadi kita isi saja di sini. Ini kita hapus dulu tahun dibangunnya. Nah, ini diisi hapus buku ini. Ya, kita bisa klik di koreksi data di sini. Nah, untuk tanggal hapusnya diisi sesuai dengan hari kita melakukannya. Kita melakukan perbaikan ini. Lalu kita klik simpan. Nah, jika sudah, data yang ada di tabel ini akan hilang. Nah, kita coba cek di ruang ya, apakah data itu sudah hilang. Jika masih ada, kita klik refresh dulu di sini. Kita klik refresh, apakah datanya sudah hilang. Nah, datanya sudah hilang ya. Berarti kita sudah melakukan penghapusan pembukuan untuk bangunan yang tidak sesuai dengan yang ada di lapangan. Jika data Sarpras di sini kita rasa sudah lengkap, selanjutnya kita sinkron, lalu setelahnya kita akan melakukan perekaman data kerusakan lagi di aplikasi SP Datadik. Kita masuk ke sini, SP Datadik, lalu login seperti biasa. Login menggunakan email dan password Dapodik sekolah seperti biasa. Kita masuk. Nah, lalu tampilan seperti ini, kita masuk ke menu Sarpras di sini. Kita klik. Setelah itu kita masuk ke bangunan. Nah, berhubung sekolah kita sudah melakukan perekaman data kerusakan, di sini sudah muncul ya untuk datanya. Jadi untuk sekolah yang belum melakukan perekaman data kerusakan bangunan di SP Datadik ini akan masih kosong, jadi kita akan melakukan verifikasi di sini. Kita klik kondisi, lalu akan muncul seperti ini. Untuk kondisinya diisi kerusakannya berapa persen, mengacu dari formulir penilaian kerusakan bangunan dari PUPR yang sudah saya tampilkan tadi. Kita isi berapa persennya seperti tadi. Untuk bangunan 1 ya ini ya. Lalu untuk kondisi di sini secara otomatis akan terisi, lalu kita klik simpan kondisi. Setelah itu kita upload berkas penilaian yang saya sudah tampilkan tadi, tapi yang sudah ditandatangani. Ya, sudah secara lengkap ya. Sudah diisi dan ditandatangani. Lalu setelah itu kita upload berkas di sini. Nah, jika sudah, data-datanya nanti akan muncul di sini. Lalu lakukan hal yang sama dengan bangunan lain ya. Jadi kita isi semuanya. Jika sudah melakukan perekaman data kerusakan bangunan di SP Datadik, lalu kita tarik data di sini. Lalu data-data yang kita upload tadi dia akan muncul di sini ya, di tanah dan bangunan, lalu di tabel
kerusakan dari manajemen SP ini. Dia akan muncul untuk tiap bangunan yang sudah kita lakukan inputnya. Oke, demikian tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Dan mungkin jika ada yang mau tanyakan langsung saja di kolom komentar di bawah. Untuk yang sudah menonton, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa lagi.